Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pengalaman saya sekitar di atas 10 tahun yang lalu. Di dalam dunia marketplace ada seorang satpam. Biasa satpam kan punya pegangan kan. Ya, punya jimat-jimat dan dia punya kekuatan-kekuatan goib seperti itu. Dia pernah berkata sama saya, "Pak Buyung punya pengawal ya?" Saya dibilang seperti itu. Lalu saya iseng. Biasa manusia begitu kan ya. Waduh, kayaknya senang banget kalau gitu. Masa sih? Seperti apa sih pengawalnya? Malah mancing-mancing saya waktu itu. Saya tidak bisa lihat wajahnya, tapi satu hal yang dia bilang yang saya tahu, orang ini menggunakan jubah dan jubahnya dari kain lenan. Saya cuma senyum-senyum. Lalu saya bilang begini, "Bapak berusaha untuk meneropong hidup saya ya? Melihat dari alam gaib." Dia diem aja. "Udah Pak, nggak usah ngomong belakang-belakang deh. Sekarang hadap-hadapan gitu, jarak 1 meter. Bapak mau teropong hidup saya, mau melihat hidup saya? Oke, silakan Pak. Bapak butuh apa? Mata saya." Saya bilang, "Oke, saya berikan mata saya. Silakan Bapak teropong." Dan yang saya lakukan waktu itu, saya hanya berkata begini, "Darah Yesus." Dia mundur. Dia mundur. Dia bilang, "Pak, kenapa ditutup?" Nggak paham? Dia bilang, "Pak, kenapa ditutup?" Menurut dia, sebelum saya berkata darah Yesus, saya ini terbuka. Dan dia bisa melihat. Dia bisa tembus. Tetapi begitu saya bilang darah Yesus, itu seperti ada tudung yang menutupi seperti di jubah. Rapat yang tidak bisa dia tembus. Lalu saya berkata, "Oke, saya nggak berdoa apa-apa kok orang. Saya cuma bilang darah Yesus." Saya nggak bilang sama dia, cuma bergumam sendiri, darah Yesus. Terus akhirnya, "Yaudah, Bapak butuh apa?" "Oke, saya nggak berdoa, saya diam aja." Dia liatin lagi. Tidak sampai 1 menit dia terpelanting ke belakang. Dia bilang, "Nggak tahan, kenapa?" Ada cahaya putih yang panas yang kena dia. Sadarlah Bapak Ibu, saya baru merenungkan itu beberapa bulan ini. Saya pikir, berarti dulu saya terbuka keluar dari jubah kesucian itu. Kenapa? Karena dia bisa melihat kita, bisa meneropong kita. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kesuciannya, hidup di dalam kekudusannya, menjaga pikirannya, iblis setan tidak bisa menembus, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa ditembus. Yang membuat kita bisa ditembus karena kita keluar dari kesucian Tuhan. Tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ini yang membuat kita bisa ditembus. Jadi berhati-hati, saat ini semakin banyak. Dan kekuatan ini semakin intens menyerang kita. Jadi tugas pertama kita adalah menjaga pikiran kita. Dari sekarang ini, ayo Bapak Ibu Saudara, pikiran jaga. Jangan kita sembarangan memikirkan. Kalau firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu berarti kita berbicara memikirkan perkara-perkara yang kudus. Perkara-perkara yang dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Terlalu banyak kita hanya memikirkan perkara-perkara yang dari daging kita, yang menyenangkan kita. Ini yang terlalu banyak kita pikirkan. Sehingga kita tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli dengan kesucian Tuhan, tidak peduli dengan kekudusan Tuhan. Hidup kita sembarangan di dunia ini. Pak, Bu, kalau besok kita mati, bagaimana? Ada yang bisa menjamin besok Bapak Ibu Saudara masih hidup? Tidak ada. Ada yang bisa menjamin Bapak Ibu Saudara nanti sore masih hidup? Tidak ada. "Pak, jangan gitu dong Pak, saya masih muda Pak." Kematian itu tidak dilihat dari tua dan muda. Yang tua belum tentu mati duluan. Yang muda belum tentu mati belakangan. Tapi kita semua sama-sama pasti mati. Ingat itu. Kita semua sama-sama pasti mati. "Saya sehat Pak, saya kuat, saya olahraga terus, saya fitness, saya nge-gym setiap hari." Oke. Bapak Ibu Saudara makan bakmi di luar di pinggir jalan, bakmi baso. Terus ketelak baksonya belum dikunyah, nyangkut di tenggorokan, kira-kira mati nggak? Mau ditepok-tepok punggungnya, mau ditebalikin masih nyangkut di sini, nggak bisa napas. Nggak ada yang tahu. Lagi jalan kesenggol ojol di depan, jatuh palanya hajar trotoar, pendarahan otak, mati nggak? Mati. Nggak ada yang tahu. Dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat kiri kanannya, bisa lihat wajah kiri kanannya.
Lihat, semua di sini pejabat. Di sini camat semua. Dari depan sampai belakang semua camat di sini. Alias calon mati. Kita harus sadar bahwa kita calon mati. Jadi kalau kita sadar kita calon mati, kita jaga hidup kita, jaga mulut kita, jaga perbuatan kita. Jangan sembarangan Bapak Ibu Saudara, jangan sombong, jangan egois. Apa gunanya semuanya? Tidak ada gunanya. Tidak menyelamatkan kita, malah menghancurkan dan membinasakan hidup kita. Di dalam Kolose 3 ayat 1 dikatakan begini. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Firman Tuhan jelas katakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka cari perkara yang di atas. Kita merasa sudah dibaptis selam, kita sudah dibangkitkan dan hidup dalam kebangkitan bersama dengan Tuhan. Benar tidak? Ketahuannya dari mana? Apa yang kita pikirkan? Itu. Rata-rata kita memikirkan apa yang ada di bumi ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, sadarlah. Di bumi ini kita hidup paling lama 70 tahun. Kalau kuat, kalau ada bonus ya sampai 90 tahun. Kalau ada bonus. Boro-boro ada bonus sampai 70 tahun aja belum tentu. Tapi kita fokus yang 70 tahun di dunia ini. Sadar tidak? Iblis menyesatkan pikiran kita. Iblis membuat kita hanya fokus apa yang kita hidup ini. Dan kita sering sekali mendengar, kan hidup cuma satu kali. Kalau gitu senang-senangin aja hidupnya di dunia ini. Itu penyesatan. Hidup kita memang satu kali, tapi kita harus berjuang bagaimana mempersiapkan kehidupan kekal kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu untuk hidup 70 tahun, Bapak Ibu harus dipersiapkan dalam waktu 9 bulan di dalam kandungan ibu. 9 bulan kita dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk lahir di dunia ini, untuk hidup 70-90 tahun. Sadarilah 70-90 tahun ini kita juga harus mempersiapkan hidup kita. Nanti kita akan lahir di dalam kehidupan kekekalan selamanya. Ini persiapan kita. Ayo, saya mengajak persiapan diri kita untuk masuk nanti di dalam kekekalan. Kita akan bertemu nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Mau bertemu di sana nanti di langit baru, bumi baru? Mau berkumpul? Persiapannya sekarang. Dikatakan dibangkitkan bersama dengan Kristus, memikirkan perkara yang di atas. Pikiran kita ini loh, ayo kendalikan, arahkan untuk memikirkan hal yang di atas, yang kudus, yang dari cara pandang Tuhan, bukan dari cara pandang dunia ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kita hidup bersama dengan Kristus, memikirkan perkara-perkara yang di atas, dan apa yang kita lakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita hidupnya tersembunyi di dalam Dia, maka setan iblis tidak akan bisa menyentuh Bapak Ibu Saudara. Kekuatan apapun dari kegelapan tidak akan bisa menyentuh Bapak Ibu Saudara, karena kita tersembunyi di dalam Kristus. Kalau setan, iblis, kegelapan, tahu kita sudah bersembunyi atau terlindungi di dalam kuasa Tuhan, di dalam kehidupannya Tuhan, bagaimana caranya dia? Nah, ini yang perlu diketahui kan. Bagaimana caranya iblis menjebak supaya dia bisa menyerang kita dengan roh-roh kegelapannya? Pak, Bu, Saudara, kalau kita sudah tersembunyi di dalam Kristus, kita mengenakan jubah kesucian, jubah kekudusan Tuhan, kita tertutup rapat, iblis tidak bisa menembus kita, maka dia akan menggunakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik istri, suami, orang tua, adik, kakak, teman, saudara, siapapun itu, yang menjadi antek-anteknya yang bisa dipakai. Apa yang mereka lakukan? Dia cukup memfitnah kita, dia cukup memancing emosi kita, lalu ketika kita emosi, kita marah, maka kita keluar dari jubah kesucian itu.
Dan ketika kita marah, kita emosi, kita keluar, di saat itulah mereka serang dan masukkan roh-roh kegelapan, setan-setan kegelapan masuk di dalam tubuh kita. Dan sejak saat itu dipastikan, maka Bapak Ibu Saudara akan mengalami kehidupan yang terus merosot dan pada akhirnya binasa. Audio Jungle. Audio Jungle.